Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Agung J Pratama. Jadi di video kali ini saya mau sharing mengenai pemberian pakan ikan ya, pakan ikan pabrikan untuk ikan lele. Jadi banyak pertanyaan khususnya pemula, takarannya itu berapa atau berapa gram atau berapa kilo per berapa ekor. Misalkan kita ternak 1000 ekor atau berapa, jadi pemberian pakannya itu berapa. Ini banyak sekali pemula yang bertanya-tanya ini itu ya. Jadi sebenarnya pemberian pakan itu kalau saya itu tidak berpatokan. Ibaratnya kita ternak 1000 ekor atau tebar 1000 ekor, saya harus sesuai teorinya itu sekian kilo atau berapa. Saya tidak mengimplementasikan teori bahwa harus tepat segitu atau gimana ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi itu lebih ke lebih ke melihat pergerakan ikan, karena itu lebih ke melihat pergerakan ikan. Kalau misalkan pabrikan mungkin ya jangan sampai nyisa, khususnya kolam beton atau kolam terpal atau disebutnya kolam darat ya, itu gak boleh ada sisa karena amoniak ke sumber resapan sisa pakannya itu kurang ya, beda sama kolam tanah. Jadi ini saya kolam tanah tapi pakai jaring dibagi 3 sesuai. Ini kan saya ini kolam pembesaran, ya kan. Jadi untuk kolam pembesaran di sini saya menggunakan jaring. Kenapa? Biar gampang nyortir, ketika ngangkat panen juga gampang lah istilahnya. Bagi 3 dulu, nanti di sana ada lagi kolam yang agak besar untuk lanjut ke tahap konsumsi. Jadi untuk pemberian pakan itu saya melihat pergerakan ikan. Kalau ikan mulai melambat pergerakannya itu, atau misalkan suka ada menjauh, suka kelihatan lah mulai bergerak menjauh, pergerakan mulai lambat, mulai banyak diem, itu jangan ditambah lagi. Jadi kurangi pakannya sampai yang sisa-sisa yang masih agresif, yang masih nyamber-nyamber ke pakan, itu yang dikasih. Jadi usahakan itu lebih gampang ngelihatnya itu kita ngasih pakan itu di satu titik. Misalkan kalau di sini ya, kita di tengah, di pojok tengah kan itu ada pojok tengah, di situ diamnya. Nanti ikan kalau kita datang, ikan udah ngerti kita bakal ke pojok itu, nah, kita ngasih pakan di sana, jangan pindah-pindah ini itu kalau bisa. Jadi tetapkan di satu titik biar gampang lihat. Nah kalau udah kayak gitu, nanti kita lihat nih kira-kira ikannya udah mulai pada lambat atau belum. Nanti kalau misalkan ikan udah kenyang, itu udah pasti nyisa sedikit yang masih ngapung, nggak dimakan, itu tandanya. Jadi stop ya kan ya. Kalau semakin lama itu kita ngasihnya itu
Lebar pakannya itu jangan banyak, makin dikurangi ya, makin sedikit biar kelihatan. Yang pertama nggak apa-apa, kalau yang awal-awal ngasih pakan itu nggak apa-apa, sebenarnya lempar aja gitu, ceburin atau tebar-tebarnya banyak nggak apa-apa. Tapi makin lama makin sedikit, kurangin sampai kelihatan pakannya misalnya sedikit, ada yang mengapung atau apa kalau pakan pabrikan. Kalau misalkan pakan alternatif itu gak mungkin langsung habis ya teman-teman, jadi pasti ada sisa. Kasih aja misalkan untuk malam, kira-kira pasti ada ukuran. Misalkan jangan langsung banyak, misalkan untuk pertama kali ngasih pakan pertama misalkan 2 kilo ya, 2 kilo atau berapa lah. Kalau 2 kilo kebanyakan, sampai besok ibaratnya masih ada, berarti kurangi. Kalau misalkan 1 kilo kurang, nambahin dikit ya, mending sebenarnya mending nambah untuk lain waktu ya. Misalkan sore kasih pakan, lihat pagi, atau misalkan pagi kasih pakan, sore habis itu jangan ngasih pakan jam 4, tapi jam 8 kalau ikan lele. Jam 8 malam itu paling banyak. Misalkan yang tadinya 5 kilo bisa nyampe 10 kilo kalau malam, karena aktifnya di malam hari. Nah gitu teman-teman, jadi lihat tiap hari observasi. Ibaratnya sekarang mau dikasih pakan sekian kilo, besok misalkan kalau pakan alternatif itu tetap kan ngitungnya per kilo. Karena apa? Kita beli kan harus langsung habis. Karena apa? Pakan alternatifnya itu kayak usus ayam, tiren, itu kan harus habis, nggak bisa kayak pelet 1 minggu masih bisa disimpan. Kalau pakan alternatif itu nggak bisa kayak gitu, kita harus punya hitungan. Cuman memang lebih murah, lebih cepat gede pakan alternatif kayak usus buntu atau tiren atau dan lain-lainnya. Banyak lah ya syaratnya. Kalau ada yang saya dengar itu pakai pakai telur reject, itu ada juga kalau lele. Jadi banyak pilihannya, tergantung di daerah kalian itu gampangnya itu pakai apa gitu, yang terdekatnya itu apa. Kalau pengolahan usus ya pakai usus, kalau peternakan mungkin ya pakai tiren atau lainnya sebagainya, gampang. Nah ini untuk pabrikan tersendiri lebih gampang teman-teman. Lebih gampangnya apa? Lebih gampang ngelihat si ikannya itu pergerakannya itu gimana. Karena enggak semua ikan bisa dikasih pakan alternatif. Jadi pakan alternatif harus, dan pelet juga harus. Jadi pelet itu apa? Kita memanfaatkan memanfaatkan vitamin yang ada, karena di pakan alternatif belum tentu vitaminnya mencukupi. Kalau di pelet kan udah jelas tertera. Nah gitu. Cuman protein pasti lebih di pakan alternatif, karena kayak usus itu protein dan lemaknya itu kan tinggi. Jadi udah, tapi kan kebutuhan protein, kebutuhan vitamin juga harus mengimbangi. Kita harus kejar juga pakai pelet. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk pemberian pakan, saya saranin lihat pergerakan ikan. Kalau udah lambat stop, kalau masih agresif
kasih terus, jangan hitungan, karena hasilnya juga tergantung kita full ngasih pakan. Kalau kitanya pelit ngasih pakan, ya berarti panennya juga bakal lambat gitu, terpengaruh ke dagingnya, ke konsumsi atau gimana, hasilnya juga gak maksimal. Tapi kalau kita full kasih pakannya oke, kebutuhan ikannya juga oke, hasilnya juga oke. Jadi segitu tips dari saya ya teman-teman. Jadi untuk misalkan ada yang kurang dari perkataan atau tips yang saya bagikan barusan, silahkan tambahkan di kolom komentar, karena saya juga bukan ahli yang memang benar-benar ahli paham, dan saya juga belajar dari senior-senior. Dan ya, kita di sini berbagi ilmu. Kalau misalkan ada yang kurang, silahkan komentar. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan juga tulis di komentar. Insya Allah nanti saya balas jika saya memahami konteksnya, atau misalkan sesuai ilmu yang saya ketahui, pasti saya akan jawab. Dan segitu dulu ya teman-teman. Jadi di video kali ini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.